Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-ikhlas, hadis yang ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري dari Quraisy, dari Bani Zuhrah radhiyallahu anhu, ahadil asharatil al-mashhudi lahum bil jannati, itu salah satu 10 orang yang diberikan kabar gembira bahwasanya mereka adalah ahli surga. Radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semuanya mereka. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waj'in ishtadda bi. Datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk saya ketika sakit. Rasulullah SAW datang ke tempatnya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena Sa'd bin Abi Waqqas sakit. Ama hajjatil wada', tahun hajinya Rasulullah SAW, namanya hajjatil wada'. Kenapa? Karena Rasulullah SAW al-wada', perpisahan. Hajjatul wada'. Kenapa? Karena hajat terakhir. Itu satu-satunya hajjahnya Rasulullah SAW. Rasulullah haji hanya satu. Ama hajjatul wada', ketika haji bersama Rasulullah SAW. Min waja'in ishtadda bi. Kenapa? Karena dia sakit. Sa'd bin Waqqas sakit. Tapi sakit yang parah juga itu kan. Fakultu, maka Sayyidina Sa'd bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Rasulullah, kamu melihat gimana sakit saya, kuatnya gimana, parahnya gimana. Kamu melihat keadaan saya dalam keadaan sakit seperti ini. Wa ana dzu malin, saya orang yang punya harta. Harta saya itu kan banyak. Bukan harta, saya punya harta saja. Wa ana dzu malin, artinya itu saya punya harta yang banyak. Wala yarithuni illa ibnatul li, tidak ada dari keluarga saya yang mewarisi saya itu harta itu kecuali putri saya. Saya punya hanya satu putri. Berarti tidak ada keluarga yang lain yang tidak ada kakaknya, tidak ada adiknya, tidak. Berarti yang mendapat harta warisan cuma putrinya saja. Maka dia melihat apa? Ya, harta saya itu kan banyak sekali. Maka kalau hal itu orang yang mendapat harta warisan hanya satu orang saja, ya satu putri, ya harta itu kan banyak sekali untuk dia. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Gimana menurutnya Rasulullah SAW kalau saya sedekah dengan 2/3 dari harta saya semuanya? Bisulusai, 2/3 dari harta saya. Kenapa? Ya 1/3 dari harta itu cukup untuk putri. Hanya satu orang saja, 1/3 cukup. Berarti saya mengeluarkan 2/3 dari harta saya itu untuk sedekah. Saya sedekahkan semua. Qala la, maka Rasulullah mengatakan tidak, jangan. Qultu fasyatru, Sayyidina Sa'd bin Waqqas mengatakan, kalau begini berarti separuhnya. Nah, setengahnya saya keluarkan untuk sedekah, setengahnya itu yang lagi itu kan untuk putri saya. Faqala la, maka Rasulullah mengatakan jangan, tidak boleh. Qultu fathuluth, kalau saya sedekahkan 3/3, berarti 2/3 saya tinggalkan untuk putri. Qala qultu fathuluth ya Rasulullah, gimana kalau 1/3?
Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ats-tsulutsu," ya, sepertiga. "Wats-tsulutsu katsirun," sepertiga itu masih banyak. Masih kamu mengeluarkan untuk sedekah itu masih banyak. Atau besar, masih sepertiga itu kan besar yang kamu keluarkan. "Innaka intadara warathataka aghniya'a," sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warisan kamu, keluarga kamu itu kan mendapat warisan, dijadikan kaya. Kenapa? Karena dari harta warisan yang mereka itu kan dapat. "Innaka intadara warathataka aghniya," sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris kamu itu kan dalam keadaan kaya. "Khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas," lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir yang meminta-minta dari manusia, selalu minta bantuan, minta ini, minta. Lebih baik kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kaya, tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Itu lebih baik daripada kamu sedekahkan harta kamu itu semuanya, terus keluarga kamu itu kan jadi orang fakir miskin, mencari bantuan, mencari nafkah dari orang lain, jadi pengemis, hanya minta-minta dari orang. "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Kamu tidak menafkahi sebuah nafkah yang kamu niat hanya mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala dengan nafkah kamu itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu balasannya, memberikan kamu pahalanya. Illa ujirta 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu pahalanya sesuai dengan apa? Dengan niat. Kamu mengeluarkan nafkah, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan bantuan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu pahala sesuai dengan niat kamu. Hatta ma taj'alu fi imra'atika. Walaupun nafkah yang kamu kasihkan untuk keluarga, untuk istri kamu, makanan yang kamu sediakan setiap hari atau kamu berikan kepada istri kamu, kalau niatnya itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu namanya nafkah yang wajib, tapi tetap ada pahalanya. Kenapa? Karena kamu sulit. Kamu capek ketika mencari nafkah. Setiap hari kamu kerja dari pagi sampai sore. Untuk apa? Untuk mendapat nafkah itu berapa setiap hari. Kecapean kamu ini hasilnya kamu kasihkan sama istri kamu yang duduk di rumah saja, memberikan makanan, memberikan nafkahnya. Kalau niat kamu itu niat yang baik, untuk apa? Untuk mencukupi wanita ini, mencukupi anak saya, supaya perempuan ini, istri saya, anak saya itu semuanya itu kan tidak membutuhkan orang lain. Berarti itu jadi apa? Jadi pahala untuk kamu. Bukan artinya, nafkah yang kamu kasihkan sama istri itu nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena kamu mengkorbankan waktu, mengkorbankan apa? Kesehatan kamu, mengkorbankan usaha kamu, pekerjaan kamu itu semuanya supaya apa? Mencukupi istri, mencukupi anak kamu ini. Berarti sama seperti apa? Kamu mengkorbankan harta yang kamu dapat ini untuk orang fakir miskin. Ketika kamu memberikan orang fakir miskin, kamu mencukupi dia. Iya, berarti kamu mendapat pahalanya. Sama juga perempuan ini, anak kamu yang kecil ini, siapa yang mencukupi mereka? Kamu sendiri. Berarti kamu mendapat apa? Pahalanya. Hatta ma taj'alu fi imra'atika. Sampai nafkah yang kamu letakkan di mulut istri kamu atau yang kamu berikan kepada istri kamu itu kan ada pahalanya. Artinya apa? Artinya walaupun harta kamu yang banyak ini kamu tinggalkan untuk putri kamu, tetap ada pahalanya. Kenapa? Supaya putri saya ini tidak membutuhkan orang lain. Berarti mencukupi putrinya. Bukan hanya mencukupi saja, menjadikan orangnya kaya supaya dia bisa membantu orang lain yang fakir miskin. Berarti kamu mendapat pahalanya. Kenapa? Karena kamu mewariskan harta kamu itu kan untuk putri, juga putri kamu itu kan sudah kamu cukupi, tidak membutuhkan orang lain,
juga dia bisa membantu orang lain. Berarti kamu jadi apa? Jadi sebab putri kamu ini membantu orang fakir miskin. Dapat pahalanya. Bukan artinya hanya kamu sedekahkan saja, kamu dapat pahalanya saja itu ketika menafkahi atau mensedekahkan ke orang lain. Kamu menjadikan putri kamu itu kan kaya, berarti kamu dapat pahala itu kan mungkin lebih besar. Yang pertama, mencukupi orangnya. Sudah. Putri ini tidak minta bantuan orang, tidak membutuhkan orang lain. Yang kedua, karena dia kaya, bisa membantu orang lain. Berarti kamu menjadikan dia itu kan sebab untuk membantu orang lain. Dengan apa? Dengan harta kamu ini. Maka Sayyidina Sa'ad bin Waqqas kan tenang. Qala, Sayyidina Sa'ad mengatakan, "Faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi." Karena dia sakit. Dia datang ke Mekah untuk haji sama Rasulullah, tapi ketika orangnya sudah sampai Mekah, orangnya sakit. Maka dia tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya akan ditinggalkan sini di Mekah setelah teman-teman saya itu semuanya kembali ke Madinah." Dia tidak mau tetap di Mekah. Kenapa? Takut pahala hijrahnya hilang. Kenapa? Karena kalau dia tetap di Mekah karena dia sakit, takut mati di mana? Di Mekah. Padahal dia kan orang Mekah. Dia tinggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Sayyidina Sa'ad takut. Ya Rasulullah, saya tidak mau ditinggalkan sini. Walaupun sakit, saya dibawa juga. Ya mati di mana? Di jalan. Nah, maka Sayyidina Sa'ad tanya sama Rasulullah, "Ukhallafu ba'da ashabi." Ya Rasulullah, saya ditinggalkan di sini di Mekah setelah teman-teman saya itu semuanya itu kan pulang ke Madinah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Innaka lan tukhallaf." Kamu tidak ditinggalkan di sini. "Innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rifa'ah." Kamu tidak ditinggalkan di sini, walaupun kamu ditinggal, kemudian kamu melaksanakan amalan yang kamu mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan itu kamu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah, kecuali kamu diangkat derajat kamu. Kenapa? Karena kamu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kamu masih sakit, tidak bisa melakukan perjalanan. Ada sebuah riwayat mengatakan ketika Rasulullah SAW mau pulang, maka Rasulullah SAW tinggalkan satu orang yang jaga Sayyidina Sa'ad bin Waqqas ini, yang merawat dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, dirawat sampai sembuh. Kalau seandainya orangnya mati, dibawa, dikuburkan di mana? Di Madinah. Tapi alhamdulillah Sayyidina Sa'ad itu kan sembuh, terus kembali ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudharra bika akharun." Mungkin kamu jadi apa? Panjang umur. Tukhallaf artinya itu kan diberikan umur yang panjang. Hatta yantafi'a bika aqwamun, supaya orang yang lain itu kan, kaum-kaum yang lain itu kan mendapat manfaat dari kamu. Kenapa? Karena kamu nanti menyampaikan hadisnya Rasulullah, menyebarkan agama Islam, mengajari mereka itu sunnahnya Rasulullah SAW. Wa yudharra bika akharun, atau ada kaum yang lain yang kena madarat dari kamu. Kenapa? Karena kamu memerangi mereka, karena tidak mau masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW doa, "Allahumma amdi li ashabi hijratahum." Ya Allah, sempurnakanlah hijrah buat sahabat-sahabatku. Jadi apa? Hijrah yang sempurna, tidak mati di mana? Di Mekah. Wala taruddahum ala aqabihim, jangan dikembalikan mereka itu kan apa? Terbalik jadi orangnya. Artinya orang yang meninggalkan hijrahnya kembali tinggal di Mekah sampai mati di situ. Lakinil ba'isu Sa'ad bin Khawlah.
Orang yang kasihan itu siapa? Yang namanya Sa'd bin Khawlah. Sa'd bin Khawlah ini siapa? Salah satu sahabatnya Rasulullah SAW. Orangnya hijrah. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan kasihan orangnya? Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasannya Sa'd bin Khawlah ini hijrah terus ikut perang Badr. Setelah perang Badr, orangnya kembali ke Mekah. Sengaja kembali ke Mekah, tinggal di Mekah, mati di sana. Berarti dia meninggalkan apa? Hijrahnya. Ada yang mengatakan bukan, tapi orangnya ketika Hajjatul Wada, orangnya datang haji sama Rasulullah, tapi orangnya mati di Mekah. Nah, katanya yarthi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Yarthi lahu. Rasul itu kan kasih sayang kepada orangnya. Kasihan orangnya. Kenapa? Karena orangnya mati di Mekah. Kapan mati di Mekah? Banyak riwayat. Ada yang mengatakan dia setelah perang Badr. Nanti disebutkan. Katanya lughatul hadith. Bahasanya yang ada di dalam hadith ini. Asyatru. Syatru itu an-nisf. Separuhnya. Tadhar. Tatruk. Tinggalkan. Kamu tinggalkan apa? Utruk. Kamu tinggalkan. Alatan. Orang fakir miskin. Namanya alah. Itu jamak mufradnya ail. Ail itu fakir. Tapi satu. Alah jamak. Yatakaffafuna an-nas yas'alunahum ma fi akufihim. Yatakaffafun artinya itu meminta apa yang di tangan orang lain. Minta bantuan. Katanya ukhallafu ba'da ashabi ay autraku fi Makkah ba'da insirafihim anha. Sayyidina Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, saya ditinggalkan di sini setelah teman-teman saya itu kan semuanya sudah pulang ke Madinah. Yantafi' bika. Katanya hada min ikhbari sallallahu alaihi wasallam bil mughayyabat. Rasulullah SAW memberikan kabar kepada Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu, saya nantikan umurnya jadi panjang. Sampai ada orang itu yang mendapat manfaat dari dakwahnya Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wa qad fataha Sa'dun al-Iraq. Karena setelahnya itu Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu membuka Iraq. Fahtada ala yadayhi aqwamun fantafa'u. Maka ada banyak kaum itu yang mendapat hidayah karena sebabnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka mereka mendapat manfaatnya. Wa qutila ala yadayhi kuffarun fakhasiru. Ketika perang, ada orang-orang kafir yang terbunuh. Dalam perang itu, maka mereka itu kenapa? Rugi. Kenapa? Karena mati dalam keadaan kafir. Amdi artinya atmim, menyempurnakan. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Amdi artinya atmim. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku. Al-Ba'is, orang yang namanya Al-Ba'is. Siapa orangnya? Man istaddat hajatuhu, yang sangat membutuhkan. Wa ishtadda huznuhu, atau orang yang paling sedih. Wa munasabatu dzikri hadza 'inda Sa'd bin Abi Waqqas tatyibu qalbihi biqabuli hijratihi wa itmamiha lahu. La kasamiyihi Sa'd bin Khawlah. Kenapa disebutkan orang itu Sa'd bin Khawlah? Supaya Sayyidina Sa'd bin Waqqas itu kan merasa tenang, kamu masih hidup. Bukan seperti Sa'd bin Khawlah itu mati di Mekah. Tapi sekarang kamu masih hidup, bisa sembuh, bisa kembali kemana? Ke Madinah. Itu kan hijrah kamu itu kan tetap sempurna. Katanya wa munasabatu dzikri hadza 'inda Sa'd bin Abi Waqqas tatyibu qalbihi, untuk menenangkan hatinya. Biqabuli hujratihi, karena hijrahnya diterima. Wa itmamiha, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hijrahnya. La kasamihi, bukan seperti samihi. Sami itu yang namanya sama. Namanya Sami. Sami yang nama dia sama nama kamu itu kan sama.
Nah, namanya apa? Sami. Artinya kamu sama dengan dalam nama. Ini namanya Ahmad, ini nama Ahmad. Itu namanya apa? Samiyuhu. La kasamiyihi. Tidak seperti yang namanya sama itu, namanya Sa'ad. Tapi Ibnu Khawlah. Yarthi lahu. Yahzan lahu. Rasulullah sedih. Karena merasa sakit. Yahzan lahu wa yatawajja' min ajlihi. Yahzan, sedih. Yatawajja', merasa sakit. Kenapa? Karena orangnya meninggal di Mekah. Ini disebutkan nanti kan apa qaul yang di sini. Qauluhu lakinil ba'is Sa'd bin Khawlah yarti lahu sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Ucapan ini bukan dari Rasulullah. Namanya mudrajun min kalamir rawi. Itu tambahan penjelasan dari rawi. Berarti kalau kita kembali ke hadisnya, ucapannya Rasulullah sampai mana? Lakinil ba'isu Sa'd bin Khawlah. Tutup. Itu hadisnya Rasulullah SAW. Yang belakangnya yarthi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Itu penjelasan dari rawi. Kenapa Rasulullah mengatakan kasihan orang itu Sa'd bin Khawlah? Kenapa? Maka itu kan penjelasan dari rawi. Kenapa? Karena Sa'd bin Khawlah itu kan meninggal di Makkah. Katanya namanya mudrajun min kalamir rawi. Mudraj. Mudraj itu yang dimasukkan dari penjelasan rawi. Kadang itu penjelasan itu kan di tengah hadis. Rawi itu membaca hadisnya Rasulullah SAW, terus di tengah dia nambah. Itu penjelasan. Seperti hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghari Hira'in wa huwa at-ta'abbud. Yatahannats itu terus katanya wa huwa at-ta'abbud. Wa huwa at-ta'abbud ini dari mana? Ada yang mengatakan dari Sayyidatuna Aisyah, ada yang mengatakan dari Az-Zuhri. Penjelasan ini wa huwa at-ta'abbud. Kemudian lanjut al-layali dzawatul adad. Ada beberapa malam. Nah, berarti hadisnya Aisyah itu kan wa huwa at-ta'abbud ini dari mana? Dari Az-Zuhri, tambahan. Namanya mudraj. Wa Sa'dun hadza qila aslama wa lam yuhajir min Makkah. Sa'ad bin Khawlah ini ada yang mengatakan dia Islam tapi dia tidak hijrah sampai dia mati di Mekah, tidak hijrah sama sekali. Fakana bu'suhu min adami hijratihi. Ya, jadi orang yang kasihan dia, kenapa? Karena dia tidak hijrah. Waqila, ada yang mengatakan hajara wa syahida badran thumma ansarafa ila Makkah wa mata biha. Ada yang mengatakan dia orang Islam terus hijrah ke Madinah, kemudian ikut perang Badr, setelah itu kembali lagi kemana? Ke Mekah. Nah, bukan terpaksa, tapi dia itu sengaja kembali ke Mekah terus mati di Mekah. Fayakunu bu'suhu li suquti hijratihi li'annahu raja'a ila Makkah mukhtaran wa mata biha. Nah, jadi kenapa dia itu kan kasihan? Kenapa? Karena jatuh pahala hijrahnya, karena dia sengaja kembali ke Mekah. Waqila, ada yang mengatakan هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وغيرها وتوفي بمكة في حجة الوداع. Ada yang mengatakan Sa'd bin Khawlah ini orangnya hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, hijrah yang kedua, karena hijrah sahabatnya Rasul itu kan ke Ethiopia itu kan 2 kali. Nah, kemudian dia hijrah ke Madinah lagi, ikut perang Badr, terus ada peperangan yang lain. Kemudian ketika Hajjatul Wada' dia ikut sama Rasulullah SAW, terus mati di Mekah. Wa sababu bu'sihi ala hadha mautuhu fi Makkah wa fawatul ajril kamil lahu fil hijrati wal ghurbatu 'anil watan. Kenapa jadi orangnya kasihan? Karena dia meninggal di Mekah, maka jadi pahalanya kurang. Kenapa? Karena orang yang mati di negara yang bukan negaranya itu kan dapat pahala syahid juga. Ya, kamu bukan dari negara sini, terus pindah kemana ke negara yang lain, karena jadikan kamu jadi orang asing di sana. Nah. Tujuan apa kamu meninggalkan? Kenapa jadi pahalanya pahala syahid? Karena di sini tidak ada keluarga. Daerah kan nggak ada keluarganya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, nggak ada saudaranya, nggak ada orang lain.
Ya, walaupun orangnya kan kerja. Kenapa? Karena pekerjaan kadang jadi wajib. Ada yang bilang kalau orang Muslim pindah ke suatu negara yang Muslimnya lebih sedikit malah sebenarnya salah. Gimana? Orang Muslim pindah ke negara yang Muslimnya lebih minoritas itu Iya. malah salah. Iya, kan kemarin kita sudah membahas itu dalam hadis hijrah. Hijrah itu ada berapa hukum? Kadang jadi hijrahnya haram. Kalau dia meninggalkan negara Islam ke negara kafir yang di situ tidak bisa mendirikan agamanya, maka haram, tidak boleh ke sana hijrah. Jadi ini maksudnya hijrah ke negara Islam juga yang baik. Iya, maksudnya itu kan ketika orangnya pindah dari daerah ke daerah yang lain yang di situ tidak ada keluarganya sama sekali. Tetap masih kuat Islamnya. Iya, masih masalah kuat itu kan masih masalah agama itu kan beda masalahnya. Katanya afadal hadis, faedah yang kita dapat dari hadisnya Rasulullah SAW ini. Yang pertama, yajuzu dzikrul maradi li gharadin sahih min nahwi mudawatin atau du'ai rajulin salihin. Boleh kita menyebut kesakitan kita. Saya sakit, penyakit saya ceritakan sama orang. Di situ bukan kita menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan saya sakit ini. Kenapa kamu ceritakan? Kamu tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kalau hanya menceritakan saja saya sakit gini, saya sakit, apa faedahnya? Kamu ceritakan sama orang ini. Apa? Kamu mengharap dengan orang ini kenapa? Hukumnya makruh. Tapi kalau niat itu kan menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram. Mungkin jadi orangnya kafir juga. Kenapa? Karena kamu tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan boleh kita menceritakan apa yang kita rasakan dari penyakit? Ketika kita menceritakan penyakit ke seorang dokter. Supaya memberikan apa? Obat. Berarti bukan karena saya tidak terima atau saya tidak sabar. Cuman saya ceritakan sama dokter supaya dikasihkan obatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya menceritakan untuk orang saleh, saya minta doanya, saya ceritakan. Saya sakit begini. Tujuannya apa? Saya minta doanya supaya dia doa buat saya untuk apa? Untuk sembuh. Atau katanya ketika menceritakan sama teman. Kenapa? Karena kalau kamu ceritakan sama teman jadi ringan. Kau bisa curhat sama temannya, sama istrinya juga tuh, curhat sama istrinya sakit ini supaya jadi ya kalau orangnya sakit hati supaya dia doanya itu kan diterima kan. Ya, pasti kamu nggak ceritakan sama orang saleh. Ketika kamu ceritakan sama orang saleh, orang itu kan senang, bukan senang. Jadi orang itu kan sakit hati. Kenapa? Dia kasih sayang kepada kamu. Akhirnya dia doa. Itu bukan artinya jadi sakit hati. Yang kedua katanya ibahatu jam'il mali min wajhin halal. Mubah. Hukumnya kita mengumpulkan harta. Tapi dari mana? Dari arah yang halal, yang boleh. Kamu jadi orang kaya, tak masalah. Kenapa? Sayyidina Sa'ad bin Waqqas orang yang kaya. Orang kaya, maka hukumnya boleh. Ibahatu jam'il mali min wajhin halal. Boleh kita mengumpulkan harta, tapi dari arah-arah yang halal. Wala yu'addu dhalika min al-kanz. Tidak termasuk orang yang al-kanz, yang apa? Yang mengumpulkan harta itu yang ada madaratnya, apa namanya? Dalam surat At-Taubah. Apa? Hah? Bentar. Tadi saya sebutkan, ingat. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
walladzina yaknizuna, yang mengumpulkan harta, wala yunfiquna fi sabilillah, tidak menafkahi harta itu kan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak termasuk ini. Kenapa? Karena harta ini kan harta yang halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, mubah. Kemudian dikeluarkan haknya. Ketika waktu zakat dikeluarkan zakatnya. Ibahatu jam'il mali min wajhin halal wala yu'addu dzalika minal kanz. Tidak dimasukkan dalam namanya al-kanz, dikumpulkan saja. Idza kana sahibuhu yuaddi haqqahu. Kalau orang yang punya harta itu mengeluarkan haknya ketika waktu zakat, dia mengeluarkan zakat. Ketika ada orang yang membutuhkan, dia bantu. Nah. Kemudian yang ketiga, as-sadaqatu awil wasiyatu fi maradi mautin la tajuzu bi aktsara min ats-tsuluts illa bi ijazatil warathah. Sedekah atau wasiat ketika orangnya sakit. Nah, sakit apa? Penyakit yang biasanya itu mematikan. Nah, bukan hanya semua keadaan sakit, enggak. Ulama mengatakan, kenapa? Karena orangnya sudah sepuh, sudah tua. Berarti walaupun sakit biasa itu mengkhawatirkan juga. Atau orangnya masih muda, masih kuat, tapi dia kena penyakit, biasanya penyakit ini apa? Mematikan. Berarti orang ini tidak boleh sedekah, tidak boleh wasiat, kecuali dalam sepertiga dari harta. Nah. La tajuzu bi aktsar min ats-tsuluts, tidak boleh lebih dari sepertiga. Illa bi ijazatil warathah, kecuali kalau ahli waris yang lain itu kan setuju. Orang itu kan wasiat separuh dari hartanya dikasihkan atau dibangun masjid. Kita tanya sama ahli waris ini. Ketika orang ini yang tadi wasiat sudah meninggal. Sudah meninggal, baru kita ngumpulkan ahli waris ini. Ini bapak kamu itu kan wasiatnya separuh hartanya dibangun masjid. Setuju atau enggak? Ya setuju. Sudah sah. Tidak setuju, berarti hanya yang dikeluarkan sepertiga. Sepertiga ini dikeluarkan. Untuk apa? Untuk bangun masjid. Nah, lebih dari sepertiga itu dikembalikan ke ahli waris. Nah, maka ahli waris harus setuju semuanya. Setujunya kapan? Setelah orang yang tadi wasiat itu meninggal. Tapi kalau orang bapaknya sebelum meninggal dia wasiat, dia nulis wasiatnya, terus dikumpulkan ahli warisnya. Ini saya wasiat setengah dari harta saya sedekah untuk masjid. Setuju? Semuanya setuju. Tidak dianggap ini. Kenapa? Karena mungkin mereka itu kan setuju karena malu dari orang tuanya. Iya, bukan terpaksa, itu hanya malu aja. Setuju supaya ayahnya itu tenang, ya senang hatinya, mati ya senang, enggak apa-apa. Baru setelah itu baru ya kita tanyakan sama ahli keluarga, setuju dengan ini atau tidak? Oh, kita nggak setuju. Ya udah, batal. Yang batal mana? Lebih dari sepertiga. Kemudian yang keempat katanya yuthabul insanu ala amalihi biniyatihi. Seorang diberikan pahala sesuai apa? Sesuai dengan niat. Apa yang kamu lakukan, amalan, perbuatan apa saja yang kamu lakukan itu kan kamu dapat pahalanya sesuai dengan niat. Wal infaqu 'ala al-'iyali fihi ajrun. Memberikan nafkah kepada keluarga kamu, anak kamu, istri kamu, itu ada pahalanya. Bukan artinya, oh itu nggak ada, saya hanya capek-capek saja. Nggak ada, capek tapi ada pahalanya. Nah, kenapa? Karena kamu capek, menghabiskan waktunya, tenaganya, itu merasakan semua kecapean ini. Demi apa? Hanya mendapat nafkah itu bisa mencukupi anaknya, istrinya, biar anaknya, istrinya jadi senang. Mana? Nggak ada pahalanya? Ada pahalanya. Maka pahalanya seorang suami itu kan lebih besar daripada istri. Alhamdulillah. Walaupun istri itu kan banyak pahalanya juga. Khususnya itu kan yang hamil itu ketika melahirkan. Itu ketika melahirkan itu kan dihapus semua dosanya. Jatuh semuanya.
besar itu. Sama aja. La ilaha illallah. Namanya operasi, udah ya, walaupun tidak merasakan sakitnya itu seperti melahirkan biasa, tapi sakit. Iya, akan sakit. Iya. Katanya wal infaqu 'ala al-'iyali fihi ajrun. Memberikan nafkah kepada keluarga itu kan ada pahalanya. Idza qasada al-insanu bihi wajh Allah Ta'ala. Kalau tujuannya itu menjalankan apa? Kewajiban, tugas yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keluarga saya, istri saya, anak saya. Saya menjalankan, memberikan nafkah, kenapa? Karena itu kan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka mendapat pahalanya. Wa yura'i fil infaqi was sadaqati al-aqrab fal aqrab. Ketika kamu memberikan nafkah atau sedekah memberikan ke orang, harus kamu memperhatikan orang yang paling dekat. Mulai dengan siapa? Diri kamu sendiri dulu. Kemudian yang lebih dekat, istri kamu, anak kamu yang kecil, terus bapak ibu kamu, terus bapak kamu, baru anak kamu yang sudah dewasa, besar. Berarti ketika mau memberikan nafkah itu kan harus diperhatikan orang yang paling dekat. Nah, tidak bagus kamu memberikan nafkah ke orang sana jauh ini, terus keluarga kamu itu kan ada orang yang membutuhkan. Nah, maka lebih baik itu kan diberikan sedekahnya, bukan zakatnya, tapi sedekahnya kemana? Ke keluarga yang dekat. Nah, keluarga yang paling dekat. Jadi apa? Jadi pahalanya dua. Yang pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Mana? Sudah? Tidak apa-apa, tapi kalau sudah cukup, mereka itu kan sudah tidak membutuhkan. Tapi kalau kasih lagi, berarti apa? Jadi apa? Tidak dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Karena jadi tambahan, sudah kelebihan. Itu lebih baik diarahkan ke orang yang masih membutuhkan. Anak kamu itu kan keluarga sudah cukup, sudah kamu mencukupi semua kebutuhannya, tidak membutuhkan. Oh, kalau saya kasihkan lagi gimana? Kadang tidak boleh. Kenapa? Karena jadi madarat buat mereka. Nah, jadi apa? Karena kebanyakan harta, jadi menggunakan hartanya dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, maka jangan dikasih seperti itu. Apa? Ya. Wal infaqu 'ala al-'iyal. Iyal itu apa? Iyal orang yang termasuk tanggung jawab kamu. Bukan iyal artinya anak. Iyal itu semua orang yang termasuk tanggung jawab kamu. Ya, itu anak kamu, istri kamu, itu kan bapak kamu, ibu itu, orang tua, itu semuanya namanya iyal. Al-iyalu orang man ta'uluhum. Orang yang kamu wajib nafkahi mereka. Pertama, ini kan pertanyaan sudah muat ke Rasulullah. Bintun itu masih anak-anak atau sudah besar? Atau sudah dewasa atau akil? Namanya anak putrinya. Ya kecil atau sudah dewasa atau sudah nikah. Namanya. Misalkan kalau misalkan orang tuanya itu tahu kalau hartanya itu dipegang anaknya, kan mungkin ada yang paham, ada yang belum paham. Itu menarik satu-satunya, misalkan. Anaknya hanya satu. Satu ataupun beberapa, tapi orang tuanya paham. Misalkan anak ini kalau dipegang harta terlalu banyak, tidak mampu. Atau mungkin dia karena apa namanya membahayakan. Nah. Itu tetap sulus atau bagaimana? Tetap kalau sedekah itu kan hanya tetap sulus saja, sepertiga saja. Nah, tapi nanti ada hal yang lain, namanya wisayah. Wisayah itu apa? Kamu menyerahkan harta ini, yang mengelola siapa?
Nanti kan ada pembahasan fikih itu namanya wisayah. Wisayah itu apa? Ketika anak kamu itu kan tidak bisa mengelola harta. Kenapa? Karena masih kecil. Karena orangnya gila. Karena orang itu kan tidak bisa mengelola harta. Maka boleh kamu punya hak untuk mendirikan namanya wasi atau wakil. Orang yang kamu serahkan harta ini kepada dia untuk mengelola hartanya untuk keluarga kamu, untuk anak kamu. Itu. Tapi tetap kamu tidak boleh wasiat itu lebih dari sepertiga. Walaupun kamu wasiat lebih dari itu, tetap ahli waris itu bisa membatalkan kelebihannya yang lebih dari sepertiga itu. Wayu ro'i infak wasadaqah wasadaqatil akrab fal akrab. Nah, ini akrab ini dia yang terdekat kerabat. Iya, al-akrab itu orang yang demi yang dekat itu sebenarnya dekat. Terdekat. Misalkan kalau saya kan dikiaskan punya seorang punya beberapa punya karyawan, punya pembantu, berbagai macam orang yang 2 tahun gaji itu masuk akrab. Iya. Artinya akrab yang pertama dari keluarga. Dari hubungan keluarga. Itu akrab. Yang kedua, akrab itu dekat dengan rumah tetangga. Kenapa? Karena tetangga mereka itu yang tahu apa yang masuk dalam rumah kamu, apa yang kamu bawa, apa yang kamu kasihkan untuk keluarga anak kamu itu. Yang ketiga, ya karyawan. Kenapa? Karena kenapa itu kan harus kita memperhatikan yang dekat dulu. Karena ini mereka itu kan tahu apa yang kita punya. Yang pertama keluarga, kenapa? Karena punya kewajiban keluarga. Ada kewajiban, yaitu apa? Silaturahim sama keluarganya. Berarti apa? Kamu mau mengeluarkan sedekah, boleh kamu kasihkan sama tetangga, kamu kasihkan sama orang yang kamu tidak kenal sama sekali. Tapi mana yang lebih baik? Kamu memberikan ke saudara kamu. Oh, saudara kamu itu kan orang fakir miskin, itu butuh bantuan. Berarti lebih afdal kamu kasihkan sama saudara. Kenapa? Karena ini yang pertama menguatkan hubungan keluarga. Jadi lebih kuat. Karena kamu selalu itu kan membantu. Kalau keluarga kamu alhamdulillah semuanya nggak ada orang yang membutuhkan, berarti kita lihat yang paling dekat selain itu. Dari mana? Tetangga kamu. Kalau di tetangga kamu itu kan ada orang fakir miskin. Ketika Sayyidatna Aisyah tanya sama Rasulullah SAW, kalau saya punya sedekah itu, saya kasihkan siapa? Dari tetangga ini. Rasulullah menjawab, orang yang pintu rumahnya itu paling dekat dengan pintu kamu. Kamu punya tetangga. Oh, tetangga ada satu sebelah kanan, ada satu di depan, ada satu sebelah kiri itu. Kamu memberikan nafkahnya atau sedekah atau bantuan kemana? Orang yang pintunya itu kan dekat dengan pintu kamu. Kenapa? Karena anaknya, keluarganya itu tahu apa yang masuk ke rumah kamu. Beda kalau yang di depan ini ada depan. Di rumah kamu itu kan ada depan rumahnya tetangga. Satu rumah itu rumah tetangga. Tapi pintunya dari belakang sana. Berarti mereka itu kan tidak tahu apa yang masuk dalam rumah kamu. Beda dengan ini. Sebelah kamu itu kan sebelah kanan atau sebelah kiri. Pintunya menghadap kemana? Ke pintu rumah kamu. Berarti keluarganya, anaknya itu melihat. Maka lebih baik itu kamu memberikan bantuan kepada mereka. Kalau dari tetangga alhamdulillah semuanya cukup. Kemana? Karyawan. Kenapa? Karena karyawan ini punya hak juga. Dia kerja sama kamu. Tapi saya sudah kasihkan gaji. Iya, kasihkan gajinya sesuai dengan pekerjaan. Itu sama ya, itu kan kamu sudah memberikan haknya. Tapi orang ini kan masih membutuhkan. Kalau kamu kasihkan kepada orangnya,
sedekah ini kamu kasihkan kepada karyawan, jadi lebih dekat. Tapi kalau kamu tidak kasih, kan haknya sudah kamu kasihkan, kewajibannya itu kan gajinya kamu sudah kasih. Tapi karena dia melihat kamu itu kan memberikan sedekah kemana, ke jauh sana ini, maka jadi apa? Jadi apa namanya itu kan kadang jadi benci dalam hatinya. Dia tahu kita membutuhkan, tapi semuanya diarahkan ke jauh-jauh. Kenapa kita nggak dikasih? Maka lebih utama itu dikasihkan ke orang yang paling dekat. Itu namanya al-aqrab fal-aqrab. Apa? Nah. Hmm. Hmm. Itu saya hanya sekedar berzakat saja atau dia kasih keterangan kalau ada orang minta itu ada orang meminta bantuan itu harus keluar. Hakkahu huna apa? Yang di sini itu kan apa? Hakkahu hak harta. Berarti yang wajib dikeluarkan itu apa? Zakat. Yang namanya sedekah itu, bantuan itu, kamu tidak mau mengeluarkan, tidak wajib. Yang penting zakat kamu sudah keluarkan. Iya, saya sudah keluarkan zakat. Itu haknya harta, harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka jadi sebagian dari harta kamu itu kan haram. Kenapa? Karena sebagian dari harta itu miliknya orang fakir miskin. Kalau harta itu kan ada zakatnya, maka wajib dikeluarkan. Selain itu, tidak ada hak untuk orang lain sama sekali. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, benar. Ada orang itu kan darurat, kamu bisa membantu, wajib kamu bantu dia. Wajib. Kenapa? Karena kalau kita melihat ada orang dalam keadaan darurat, kalau kita tidak membantu orangnya mati, dia tidak bisa dapat bantuan dari mana-mana, nggak bisa. Maka wajib kita membantu dia. Kenapa? Orang Islam, dia punya hak juga. Maka kalau kita tidak memberikan makanan, dia sendiri boleh mencuri. Boleh. Kenapa? Karena itu haknya. Hak dia. Misalnya ada orang ada pelit itu curi nggak masalah. Masalahnya orang banyak nggak mau mulai. Kalau ini ada di desa ini hanya satu orang kaya. Satu orang kaya itu kan dia mampu untuk melayani itu semua, menafkahi semuanya. Tapi yang tinggal di sini itu semuanya orang fakir miskin. Maka tidak diberikan bantuan. Sampai orang ini yang tinggal di sini itu kan mengkhawatirkan orangnya mati. Boleh mencuri orangnya. Kalau benar-benar itu mah bukan hanya kita itu bantuan mencuri orang kaya kan. Gimana? Yang mendoyak waktunya. Suka ada fardu kifayah yang kita ada orang melakukan. Misalnya kita meningkatkan fardu ain tetap fardu ain. Mana yang di sama-sama mendoyak yang fardu kifayah ada orang lain selain kita. Kalau nggak ada orang lain berarti jadi fardu ain. Dicontohkan itu kan waktu salat duhur sama salat jenazah. Salat duhur sudah waktunya nggak cukup, berarti kita harus mengutamakan satu. Mana? Salat duhur, kita mulai dengan salat duhur baru salat jenazah, atau salat jenazah baru salat duhur. Tapi dua-duanya itu kan tidak bisa dimundurkan. Salat duhur kalau kita mundurkan berarti kan keluar dari waktunya. Salat jenazah kita mengkhawatirkan apa? Ya, apa namanya? Jasadnya itu rusak. Berarti harus kita salat sekarang langsung dikuburkan. Mana yang kita utamakan?
Salah satunya boleh. Ada yang mengatakan terserah pilih yang mana. Kenapa? Dua-duanya jadi wajib. Allahu a'lam. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yaghfir lana warhamna dhahiran wa batinan. Al-Fatihah li sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allah yaghfir lahum warhamna sayyidina Al-Ghazali sayyidina Imam an-Nawawi. Allah yaghfir lahum warhamna dhahiran wa batinan. ويعافنا وإياكم من جميع المصائب ظاهرا وباطنا. يغفر لنا والمسلمين عافنا والمسلمين ويحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا عن شمائلنا. قل الله سبحانه وتعالى يرحم أمة سيدنا محمد واغفر لأمة سيدنا محمد ما قدم وأخر ظاهر وباطن. يختم لنا بالحسنى وراض عنا بالفضل والعفو وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين.